sudah. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya dan curhat. Curhat dong. MC TV mana ini? Insya Allah saya sudah punya calon, tetapi ada beberapa hal yang mengganjal di hati saya. Satu, bagaimana cara saya mengingatkan dengan baik kepada dia yang terkadang banyak menuntut, nah ini hubud dunia juga, menuntut urusan dunia. Dua, dia ini sedikit keras kepala, sering menyudutkan saya dalam beberapa hal. Setelah saya selidiki, ternyata dulu dia pernah melakukan hal serupa dengan orang lain. Apakah yang sebaiknya saya lakukan? Pertanyaannya abstrak banget. Paling wajahnya ya absurd itu. Nah, pertanyaannya adalah sudah punya calon, tapi calonnya banyak nuntut urusan dunia. Apa ini Pak Ustadz? Ya saya nggak ngerti urusan dunia yang dimaksud itu apa. Kalau misalnya ini yang nanya ini misalnya laki-laki, Ustadz kenapa saya udah punya calon tapi dia tuh nuntut saya supaya kerja. Ya wajar emang laki-laki dituntut suruh kerja. Masa kon mas turu ya mas turu ya. Oh, masa kon turu ya ora no. Mesti kon kerja lah. Apa sih? Ya wajar karena itu kewajiban kita, diingatkan kita. Kalau kita nggak ngasih nafkah, kita nggak kerja, dosa kok kita. Apa kita dosa sama istri? Pada Allah dosa kita nggak ngasih nafkah itu ke Allah loh. Jangan kau katakan kalau istri minta nafkah terus wah kamu sudah hubud dunia. Loh emang dia minta haknya dia kau hubud dunia. Hubud dunia itu kalau yang dia minta di luar batas kemampuan suami. Misalnya mas aku mau tukok kayak mobil mas. Halah. Motor WC kredit jaluk mobil barang. Yo isin loh mas motoran terus gantilah mobil. Zaman saat ini milenial ora duwe mobil. Waduh. Iya ya dek, gak ada duit. Lah ya piye mas, ngutang lah atau gimana caranya lah. Yang penting nanti kreditnya bisa kita perpanjang 15 tahun atau berapa. Nah ini berarti dia terjangkit penyakit hubud dunia si perempuan ini. Kalau yang begini boleh dicerai. Oh, Ustaz dunia Pak Ustaz, dicerai Pak Ustaz. Ya dididik dulu, diajari dulu, dinasehati, nggak berubah penyakit ini boleh dicerai. Sebagaimana dulu saya pernah ceritakan kisah Syekh Abdullah bin Mubarak mencerai istrinya karena dunia. Singkat ceritanya, Syekh Abdullah bin Mubarak kedatangan tamu-tamu rombongan, lalu Syekh Abdullah bin Mubarak ke belakang menyembelih kudanya. Padahal itu kuda satu-satunya untuk jihad, untuk berperang, untuk cari nafkah, untuk ngajar. Satu-satunya kuda disembelih untuk menjamu tamu. Bayangkan, le tamu ngenteni beleh jaran, masak, suwi banget nih ruang tamu ngenteni nganti keleleran kayak mungkin ya. Saya bayangin orang dulu kan gitu. Nah, Syekh Abdul Barak menyembelih istrinya, nyinyir, ya Allah mas, wono tamu dadak bleh ngene barang gak ini wedangnya cukup dadak bleh jarang. Apalagi ini kan kuda yang biasa kau pakai untuk berjihad, berdagang, untuk mengajar. Kok kamu sembelih segitu amasi sama tamu? Suaminya hanya senyum. Syekh Abdul Barak selesai masak-masak, kamu kalau nggak mau bantu ya sudah. Akhirnya jamu tamu, tamunya pulang. Syekh Abdul Barak mengatakan apa? Kata dia, wahai istriku, sesungguhnya seorang Abdullah bin Mubarak tidak pantas bersanding dengan wanita hubbud dunia. Maka hari ini aku jatuhkan talak, aku ceraikan kamu. Dikasih mut'ah baik-baik, selesai, diceraikan. Sudah, masa idah berakhir, selama masa idah kan masih di situ, selesai, cerai habis. Jomblolah Abdullah bin Mubarak. Nah, akhirnya masa jomblo begitu datang jamaah. Syekh, nanti kau kan mau ceramah. Iya, saya ini ceritanya mau nitip tema. Loh, tema apa? Anak saya ini tiap hari meratap nangis terus. Saya punya anak gadis, ini nangis terus. Lah kenapa? Ibunya meninggal. Jadi dia itu nangis terus, sedih terus, berlarut-larut gak pernah. Saya berusaha menenangkan gak bisa tenang. Mohon Syekh nanti ceramah temanya tentang kesabaran ketika ditimpa musibah ujian. Kata Syekh Abdul Barak, oke lah, nanti saya ceramah itu. Nah, selesai ceramah, kemudian bapaknya itu sampai di rumah ngelihat anaknya sudah senang dan bahagia. Kata anaknya, ayah, sesungguhnya aku sekarang sudah terhibur, aku tidak bersedih lagi. Ya, selama ini banyak laki-laki datang untuk meminang aku, ngelamar aku, mendatangimu, semuanya aku tolak. Demi Allah ya, kalau nanti ada datang laki-laki lagi, pastikan orang itu semisal kesolehannya seperti Abdullah bin Mubarak. Kalau yang semacam itu keimanannya, aku mau. Kalau nggak ada yang kayak gitu, aku nggak mau.
Bapaknya langsung aja pergi ke Syekh Abdullah bin Mubarak. Langsung datang, Syekh, kenapa? Terima kasih ya. Kenapa? Anak saya itu udah gak nangis lagi, sekarang udah gak sedih lagi atas ceramahmu. Alhamdulillah, terima kasih. Oh ya, alhamdulillah, barakallah. Lalu kata ayahnya bilang gini, Syekh, kau kan sekarang sendiri, anakku juga sendiri masih gadis. Kalau kau mau, aku nikahkan engkau dengan anakku. Bukan hanya itu, nanti akan aku berikan kepadamu 10 ekor kuda dan rumah lengkap dengan perabotnya. Bagaimana? Oke? Oke? Kata saya Abdul bin Mubarak, siap. Gitulah kira-kira. Nikah. Masya Allah, 1 kuda diganti oleh Allah. Falahu asyru amsalihah. Minimal diganti 10 kali lipat. 1 ekor kuda disembelih, diganti 10 ekor kuda. Rumahnya lengkap perabot, kasih. Plus istrinya yang sudah langu, langu ki, istilahnya sangit-sangit kayak, diganti dengan gadis perawan. Masya Allah. Makanya orang hubud dunia itu akan semakin dihinakan. Kata Nabi, barang siapa yang dunia tujuan hidupnya, maka Allah akan jadikan apa yang di sekeliling dia tercerai-berai, dan di pelupuk matanya akan ditanamkan kefakiran. Dan dia dijadikan hina di depannya dunia. Tapi barang siapa yang akhirat jadi tujuan hidup dia, maka Allah akan kumpulkan yang tercerai-berai tadi menjadi satu kepadanya, mendekat kepada dia. Bukan hanya itu, kata Nabi, kata Rasulullah, maka orang yang jadikan akhirat tadi Allah akan jadikan ketenangan dalam hidupnya, dan dijadikan dunia itu akan mengejar mendatangi dia. Masya Allah. Maka kalau alasannya dunia boleh cerai, alasan akhirat jangan.